Udah pacaran lama, misalnya nih sama aku sering diomongin netizen kayak begini, ternyata nikahnya nggak jadi sama aku. Kamu akan... Ternyata... Aku akan cari lagi lah. Cari lagi lah. Cari lagi lah. Selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Dan hari ini adalah saatnya kita Ruby No Secret. Wah. Di sana sudah ada Erik Iskandar. Hai, Ranger hitam ya. Nanti kita akan ngobrol sama Erik. Tapi ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini, aduh setelah kemarin ada yang membuat aku bertanya-tanya ya. Dari instastory-nya Erik ya kan. Hari ini juga ada yang membuat aku bertanya-tanya. Tapi dari instastory dan postingan-postingannya Giselle dan Wijin. Nah. Tadi malam nih aku lihat ya, setelah aku lihat story tuh ada Melanie terus bilang gini, yang kuat ya Giselle, yang kuat ya Giselle gitu kan. Terus tiba-tiba di Giselle postingnya cuma hitam aja gini, terus bunyi cuma gini doang mukanya. Langsung aku buru-buru menuju ke Instagramnya Wijin ya kan. Instagram Wijin kemarin itu ya di hari yang sama masih posting foto bareng gitu kan. Bunyinya kayak, pokoknya sebutin ini kayak aktor Korea siapa yang pak gitu kan. Giselle masih bales, jadi aku mah bingung ini ada apa sih, kenapa gelap-gelapan? Apa rumahnya mati lampu, apa-apa gitu kan ya. Terus habis gitu gak lama, nih postingannya lagi, masih bisakah? Terus dia bikin pertanyaan ya buat netizen ya, ini juga menimbulkan tanda tanya lagi ya kan. Punya pengalaman gak sih di saat kita ngerasa masih bisa nih? Tapi keadaannya udah nggak bisa banget. Atau kita yang ngerasa udah nggak bisa banget di dalam hati. Tapi semua keadaannya baik-baik aja. Seperti kita nggak punya pilihan, tanda tanya. Oke, tanya. Erik pernah gitu nggak Erik? Gak ikut-ikut. Aduh, please let me know. Nanti aku jawab ya. Gimana ya, punya pengalaman nggak saat kita ngerasa masih bisa nih? Aku nggak pernah. Oke. Oke, coba kita lihat apa responnya Wijin ya. Wijin bunyinya gini, no response is a response and it's powerful one. Remember that, katanya gitu ya. Aku bingung ya kan, ini ada apa? Soalnya di Instagramnya Giselle itu udah nggak ada foto-fotonya Wijin ya. Udah nggak ada. Tapi ini kayak gini semua nggak ada ya kan. Tapi di Instagramnya Wijin masih ada. Yang nggak ngerespon tuh siapa sebenarnya? Wijin apa Giselle? Ya kan? No respond is a respond. Jadi siapa nih yang nggak balas WhatsApp ya kan? Jangan-jangan ada yang diblok. Akhirnya ketawa. Oh itu beda urusan. Iya, Kayaknya salah bintang tamu nih. Salah ya, salah Iya betul. kan? Aku agak ketukar ceritanya, agak ketukar gitu. Coba, ini ada instastory teman-teman yang kemarin baru ketemu sama Giselle yang bilang semangat Giselle, be strong gitu. Kita bingung ya, coba lihat mukanya Giselle waktu itu, coba kita lihat nih instastory-nya. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Ada kan yang di instastory-nya Melanie yang pas di shoot ya Giselle-nya lagi ngeliatin handphone terus yang gitu ada. Terus gitu apa sih gitu ya. Kita nggak tahu ada apa. Nih next berikut apa lagi nih mau kita tampilin. Kita sempat doorstop tadi ke Melanie ya. Ditanya, Melanie ada apa sih kenapa suruh Giselle be strong. Dia bilang katanya jawabannya nggak jelas gitu ya. Coba kita lihat nih jawaban Melanie yang begitu diplomatis. Jawaban diplomatis Toto muncul di 1, 2, 3 jawab semuanya. Coba kita lihat berikut. Itu buat siapa sih Kak? Instastory-nya Giselle kenapa be strong gitu? Oh, ya kalau be strong kan Giselle kan sekarang lagi lebih dekat sama Tuhan. Kita kan teman-teman satu gereja kan sekarang kan, terus satu komunitas gitu. Jadi ya be strong tuh artinya supaya Giselle semakin kuat dalam Tuhan. Tapi nggak ada hubungannya sama pacarannya dia yang sekarang Kak? Kalau yang pacaran sama dia kan itu privasinya dia ya. Tapi kalau aku sih sama teman-teman sih yang ngeliatnya yang be strong semua tuh support karena Giselle tuh benar-benar berubah banget sekarang, berubah in a positive way. Ya deh, nanti kalau aku ketemu Mel aku tanya
tanya Gisel aja langsung nanti ya. Oke. Coba kita lihat ini, kita pernah wawancara Gisel sama Wijin, sering beberapa kali. Terakhir malah kita tanya, sempat ditanya, kok nggak pernah foto bareng lagi sih? Masih pacaran atau udah putus? Mereka bilang enggak kok, masih cuma jarang posting aja berdua, ya kan. Nah, terus ada lagi wawancara kita sama Gisel dan Wijin. Ini pertanyaannya dan ini jawabannya, kita lihat. Next, yang berikut. Udah pacaran lama, misalnya nih sama aku sering diomongin netizen kayak begini, ternyata nikahnya nggak jadi sama aku. Kamu akan... Ternyata udah diomongin sama netizen. Wijin, pokoknya nama kamu udah buruk ya di mata netizen. Tiba-tiba Gisel udah gini, aku nggak suka sama kamu, nggak jadi ya gitu. Nah. Kok dari akunya kali-kali dari dianya Ya, ngomong. ini adanya kan dari kamu. Oh, dari ya. aku. Bilang Udah, dong, jadi Adel. korban. Aku akan cari lagi lah. Ya kamu cari dari pasangan tuh apa? Bisa menyelesaikan semuanya sama-sama. Oke, and then? Diskusi jadi semua. Iyalah itulah. Dan teman-temannya titik Itu yang titik paling- B titik C titik D titik E. Udah dilakukan, dia bisa gitu. Iya sampai sekarang sih masih bisa. Enggak, tapi masih inilah, masih Sehat-sehat lah saling kita. tahu sama tahu gitu. Banyak Terus berantem sehat berantem lah. juga. Iya justru berantem. Iya, berantem terus. Gara-gara apa? Yang kecil-kecil deh. Banyak pokoknya. penyesuaiannya. Ya, kita mah nggak tahu ada apa ya. Itu baru berduga-duga aja dan pakai ilmu cocokologi. Nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Siapa tahu fotonya Wijin muncul lagi. Sering gitu ya, cuma di arsip doang. Nah, sekarang kita menuju ke Erik. Ini juga tidak kalah menarik, ya kan? Kita ke Ranger Hitam, berikut profilnya. Berikut ini. Erik Bana Iskandar, pria berusia 33 tahun sekaligus kakak dari artis Jessica Iskandar ini beberapa kali memposting Instastory bernada sindiran mulai dari soal parasit hingga menyinggung blog nomor WhatsApp yang diduga untuk Richard Kyle yang sudah saling unfollow dengan Jessica Iskandar. 19 Juli 2020, Erik memposting dukungan untuk Jedar lantaran mengidap penyakit takikardia. Mantan pacar Kartika Putri ini kembali memposting sindiran yang diduga untuk Richard Kyle yang datang ke ulang tahun ke-6 El Barak Alexander, anak Jessica pada 21 Juli 2020 dengan menyebutkan tidak diundang zaman dinosaurus sudah lewat lantaran pada ulang tahun El tahun 2018 lalu, Kyle datang memberikan surprise menggunakan kostum dinosaurus. Benarkah sindiran tersebut dilakukan karena Erik ingin melindungi Jessica dan El? Dan bagaimana kondisi kesehatan Jessica Iskandar sekarang? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Erik di sini Iya, Kak. dengan baju matching sekali tadi sama maskernya ya. Bukan Lucu, lagi. so. Kita lihat ke Google Me dulu. Kamu lagi rame loh. Masa sih? Pasti banyak deh yang follow kamu meningkat ya. Impression meningkat karena orang udah kepo. Duh, coba kita lihat. Oh, ini buat Google-nya Richard dan ini. Jedar dan Richard kayak putus. Putus ya? Itu sih bisa langsung ditanyain lagi sama Ajun. orangnya Oh, langsung. dah. jadi kamu nggak tahu atau nggak mau ngomong? Sebenarnya sih nggak mau tahu urusan Kak Ros. Sebenarnya sih nggak mau tahu. Sebenarnya urusan. nggak mau tahu. Tapi Ya. kamu bilang kamu tidak akan mencampuri kecuali adik kamu yang mengadu ke kamu. Iya. Seperti bilang gitu. Intinya kalau saya nggak maksudnya sebagai kakak aja sih. Saya sekarang di sini berperan sebagai kakak aja. Saya nggak mau adik saya itu sedih dan terluka. Gitu. Sekarang kondisinya Jedar gimana? Kondisinya Jedar sekarang kebetulan lagi menjalani treatment untuk penyakit dia. Dia ada penyakit. Jadi Jessica terkena grave disease. Jadi ada penumbuhan daging di sekitar leher gitu. Dan kamu sempat bilang yang pas di Parasit itu mengatakan bahwa ya parasit itu muncul bisa menyebabkan orang stres itu menyebabkan penyakit. Iya. Apakah juga karena itu, karena ada sesuatu yang dia pikirin? Intinya sih kalau misalkan parasit itu sih gimana ya Kak Ros? Kayaknya parasit itu ya harus dihindarin aja. Wujudnya nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi itu yang menyebabkan penyakitnya, salah satu juga yang menyebabkan penyakitnya stres. Stres, hormon nggak seimbang jadinya. Jadi hormon kalau nggak salah hormon Tiroid? tiroidnya itu jadi meningkat atau seperti apa gitu. Jadi kayak memang penyakitnya sudah cukup lama. Jadi itu bukan penyakit yang kayak pusing gitu loh, datang dan pergi gitu. Ternyata tuh kalau stresnya udah cukup lama baru bisa Bisa menumpuk dan menjadi menumpuk seperti itu. ya dari semuanya sih dari pikiran sih kalau semua itu.
Oke, jadi ada proses gitu ya? Ya, Nggak, jadi bukan serta-merta satu iya, masalah iya, gitu nggak ya? langsung ya. Nah, kita pernah wawancara Jeda dan Rico Kyle di Rumpi ya. Pada saat itu kita pernah tanya, apa sih misalnya kira-kira yang sifat-sifat yang menjadi ganjelan di antara kedua belah pihak. Kita lihat yang berikut. Kesalahan yang akan langsung bikin kamu benci sama aku. Nah, apa? Kesalahan? Kesalahan apa tuh yang bikin kamu benci? Nggak ada? Bikin benci ya paling kalau nyeleweng. Oh. Ya. Kalau Itu ya. nyeleweng, nggak tanggung jawab, bohong. Itulah itu yang kan. benci. Oke, next. Nggak benci sih. Kesel lah Kesel. pastinya. 3 sifat. Ya, Jessica ya sebenarnya kamu udah sebel banget tapi tetap diulang-ulang terus sama Jessica. Apa tuh? Jadi kalau aku bicara tentang topik, dan biasanya topik itu lebih serius. Ya, serius yang aku mau ada jawaban atau Aku suka ikutin fokus. puter-puterin. Terus dia nggak fokus, dia langsung ganti topik. Melarikan dari fokusnya. Selalu, nah, kenapa sih kalau aku mau kayak curhat, terus kamu kalau ganti kayak... Itu bukannya gedung yang Tuh, itu. udah kayak gini. Kenapa sih? Kamu nggak nyaman kalau ngomong serius gitu? Bukan. Aku tuh bukan kayak gitu. Aku tuh emang kadang tuh kita lagi ngobrol, tapi pikiran aku di mana gitu. Astaga. Jadi kayak misalnya kita ngobrol nih, Enggak. padahal aku lagi mikirin, kok sofanya itu kotor. Tapi gitu. aku rasa kayak ini penting buat kamu, tapi buat dia nggak penting. Kita cuma bisa menduga-duga aja gitu Bukan ya. lagi. Tapi kamu bilang ini semua yang terpenting adalah buat adik kamu. Ya. Apa sih sebetulnya dibutuhkan Jessica sekarang? Apakah dia itu butuh suami atau sebenarnya butuh pacar aja? Atau apa sih yang dibutuhkan Jessica dalam hidupnya sebenarnya? Dia butuh orang yang bisa bertanggung jawab atas dia dan anaknya dan bisa memberikan kebahagiaan yang tulus kepada dua orang itu. Jadi 2 ya, bukan cuma 1 tapi 2. Sekarang ya memang 2, bukan 1. Kamu akan bereaksi kalau apa? Kalau 1 aja yang kena atau dua-duanya yang dikecewakan? Sebenarnya Karos kalau untuk hubungan masing-masing dari orang itu pasti punya hubungan dan pasti suka ribut dan Ada up sebagainya. and Dan down-nya. saya nggak mau tahu urusan itu. Tapi kalau sudah menyangkut El Barak, itu saya pasti yang akan turun tangan. Mau siapa lagi yang ngebela El Barak gitu. Apa yang paling kamu khawatirkan kalau ada kejadian tentang hubungan El yang membuat ya dia Lebih sedih? ini aja sih Karos, maksudnya itu anak masih kecil, nggak pengen terus-terusan kayak dapat drama-drama yang menurut saya nggak penting gitu. Dan El Barak itu kesian gitu kalau sampai berpikiran sampai trauma gitu untuk bisa kayak saya nggak mau, saya paling nggak mau apa El Barak itu berpikiran kalau misalkan kalau sosok lelaki di keluarga tuh seperti ini ya gitu. Apa maksudnya is it Bisa like, meninggalkan dia. like is it come and goes? Nggak mau kayak gitu. Nah, ini Jedar kemarin juga diwawancara di vlognya Maya. Dia cerita tentang bagaimana reaksi El. Ya, kita lihat yang berikut. Jadi dia kehilangan bapaknya ya, dedinya ya, banget ya. Kangen berarti dia ya. Kangen dia kemarin sempet dia bilang waktu kita lagi di mobil, terus El Barak bilang, Mami, kenapa Dedi ninggalin kita gitu? Kalau memang Dedi nggak cinta sama kita lagi, mungkin mulai saat ini aku akan manggil Uncle Richard lagi daripada Dedi ya Mami gitu. Wow. Bisa benar-benar tahu dan bisa sangat sadar bahwa memang yang dibutuhkan oleh dua orang ini, adik saya dan anaknya itu adalah cuma kasih sayang dan tanggung jawab ya. Bukan berarti hanya kasih sayang tapi tanpa tanggung jawab itu kayaknya juga susah gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai anak seumur itu bisa bilang ya udah nggak perlu deh gitu. Buat apaan? Gitu kan. Bikin sedih mamanya, bikin sedih dia. Jadi intinya ya sekesian itu gitu. Oke. Menurut kamu harusnya laki-laki yang hadir dalam kehidupan mereka itu bisa berlaku seperti apa sih? Bukan cuma ke Jess ya, tapi ke El. Itu Ya. harus yang seperti apa? Yang bertanggung jawab,
yang bisa intinya ya sadarlah bahwa ini kalau sudah masuk ke dalam keluarga kecil ini ya sudah harus sadar bahwa ini bukan pacar, maksudnya bukan sama orang single, sudah ada anak ini ya punya yang namanya pikiran sendiri dan punya apa ya, kalau boleh dibilang dia punya angan-angan sendiri, dia punya cita-cita sendiri, dan dia punya sesuatu yang dia pengen banggain mungkin gitu ke kedua, maksudnya ke orang tuanya gitu. Cuma kan intinya ya yang bisa nyayangin sih sebenarnya. Kamu lebih marah atau lebih mudah bereaksi ke apa? Orang yang menyakiti Jess atau orang yang menyakiti El? Kalau masalah Jessica udah dewasa, tahu yang mana bisa, enggak, jelek, buruk, cinta, enggak. Jessica tahu semua. Tapi saya paling akan bergerak itu kalau El Barak yang ketoel gitu. Siapa lagi? Kak Ros sudah tahu maksudnya kehidupan Jessica itu bukan sesuatu rahasia gitu. Jadi kayak ya intinya jangan keterlaluan lah gitu. Ya kan? Jangan keterlaluan aja gitu. Maksudnya mereka itu sangat-sangat apa ya? Vulnerable itu kayak rapuh. Iya, nggak sekuat orang-orang biasa gitu. Oke. Ada tayangan lagi? Arti Erik untuk Jessica Iskandar. Intinya kalau saya sih kalau Arti. Kalau Erik sendiri di dalam kehidupan seorang Jedar, bila diibaratkan sebuah benda atau sesuatu, Erik tuh buat kamu bagaikan apa sih? Apa ya? Istilahnya seperti telur merah dan telur putih. Telur merah? Ya kan kalau telur ayam tuh kan ada merahnya, ada Oh putihnya. oke, kuning telur dan putih telur. Iya. Jadi nyatu. Jadi itu kita tuh udah dari satu cangkang yang sama. Terus udah gitu ya kita dekat. Terus kita juga saling mensupport satu sama lain gitu. Jadi seperti telur kuning dan telur putih. Kuning sama putih. Ketika Jessica pertama kali cerita dia mau nikah nih, gitu. Apa sih sebetulnya respon kamu? Sebagai kakak tuh apa gitu? Apa ya? Ya intinya saya cuma bilang pikirin yang matang-matang aja. Kayak, tapi mungkin permasalahan itu saya nggak terlalu masuk, dan karena Jessica sudah bilang ke saya bahwa dia happy gitu. Jadi saya nggak mau ikut campur. Jadi karena kamu melihat Jessica happy, ya udah gitu. Ya, nggak, saya bukan melihat, dia bilang ke saya. Tapi kamu yang kamu lihat? Kalau yang saya lihat saya nggak serumah juga Kak. Jadi Oke. Tapi kan sering ketemu. iya cuma atau yang kamu lihat apakah sesuai dengan yang kamu harapkan tentang arti happy? Enggak. No. Tidak sesuai yang kamu harapkan. No. Apa yang kamu harapkan? Kamu bayangkan kalau Jessica happy itu harusnya seperti ini nih. Ya itu bertanggung jawab, menyadari bahwa apa ya? Menyadari bahwa ini tuh bukannya mau berhubungan dengan single, maksudnya orang yang single gitu, yang memang sudah punya anak, dan orang ini akan dilibatkan dalam kegiatan sang anak. Sang anak ini punya kegiatan main basket, Jadi belajar. kalaupun ada orang ini pergi, itu akan berdampak bukan cuma ke Jedar, tapi juga kayak. Makanya saya nggak worry kalau Jessica ya namanya putus nyambung is a normal thing. Ya, semua orang akan mengalami itu. Cuma kalau misalkan untuk anak seumur 5 tahun, belum tahu. Apa yang akan kamu katakan kepada laki-laki lain yang akan masuk dalam kehidupan Jedar dan El? Sebenarnya sih gini. Ada sesuatu yang berubah nggak yang akan kamu lakukan? Sebenarnya sih akan sama aja, karena Jessica yang akan menjalani gitu. Saya nggak mau tahu urusan itu gitu. Cuma saya selalu pesen sama Jessica, bila mana nanti ada orang yang datang ke kehidupan mereka,
just make sure El Barak tuh diprotek lebih, maksudnya jangan terlalu apa gitu. Lebih mudah dimasukkan ke dalam kehidupan. Jangan terlalu mudah gitu. Ke El Baraknya ya, kalau ke Jessica-nya terserah dia mau ngapain kayak gitu. Ada nggak sih kata-kata El yang tentang family gitu, yang membuat kamu tuh apa ya, lebih sedih gitu melihat kondisi dia, keadaan dia? El Barak itu orang gimana ya, anak yang nggak seperti anak-anak yang seusianya. lain. Mungkin El Barak itu udah ngalamin sesuatu yang lebih, maksudnya yang dia tuh lebih tahu dibanding anak-anak seumurnya gitu. Karena dengan kondisinya El Barak. Tapi dia anak yang sangat kuat, ceria, baik, Benar nggak dia pengertian. menjadi lebih pendiam dengan adanya perubahan dalam kehidupan? Saya sih lihat enggak. Enggak. Iya, saya selalu, maksudnya I cheer him up, like aku selalu hibur dia, aku selalu tanya, kita selalu cerita gitu, kita punya rahasia-rahasia kita sendiri dan ya intinya dia selalu hangout di rumah aku, kita selalu hangout, jadi kayak dia baik-baik aja. Baik-baik aja, Ya. dia tidak menunjukkan Very apa-apa. strong. Nah ini ada juga wawancara jeda dengan Poppy ya, Mbak Poppy Amalia ya. Dan ketakutannya soal penyakit yang dia idap saat ini. Ketakutan kamu yang paling kamu takutin terhadap penyakit kamu itu apa? Yang paling kamu takutin? Yang paling aku takutin kalau aku nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi sedih deh aku. Kalau misalnya aku nggak bisa lihat anak aku besar, terus nggak bisa lihat dia jadi orang yang sukses, itu yang kamu paling takutin itu. Kamu nggak bisa ngelihat itu, takutnya, iya itu. Aduh, aku belum nonton yang ini. Itu ketakutan Jess. Ya. Aku rasa itu juga ketakutan kamu. Sehingga kamu begitu marahnya Iya. pada saat kamu mengantarkan dia ke dokter waktu itu. Iya. Iya. Apa yang membuat kamu marah? Ya kasihan Mbak, maksudnya sendirian Sendirian. gitu. Sendirian. Punya tanggung jawab. Anak masih kecil. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.